Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Selamat sore, alumni Politeknik Open Your Mind yang sudah melanglang buana. Selamat kerja di PLN ya. Terima kasih Kanda Rais diundang hari ini. Kita minum kopi dulu lah, deh. Ya. Kita minum kopi dulu. Mantap Karena ini. salah satu alumni dia membuat kopi, AM Kopi ya. Iya, betul. Pemirsa, AM Kopi ini mudah didapati. Kafenya di mana? Ada di BTN Antara. Ya, Oh, di BTN ya, Antara. ya. Luar biasa, dekat dari kampus juga ini. Beliau ini salah satu anggota kami di PLN. Iya. Namanya Andi Irfan. Dia teknik mesin angkatan 2005. Sebenarnya Luar saya mau biasa. panggil ke sini juga, tapi mungkin bukan beliau. Dia Inilah bikin kopinya. kopinya. Iya. Alumni teknik mesin, luar biasa cara meracik kopinya. Good. Keren. Mantap. Ini kopinya saya sudah nikmati, ternyata luar biasa kopinya. Dinda, sebelum selesai, tentu niatnya memang mau kerja di PLN ya. Dinda. Ya, jadi sebelumnya mungkin begini Kanda Rais, saya memperkenalkan diri pastinya. Iya. Karena Ya. mungkin belum semua Publik juga. menunggu Dinda. Iya. Jadi nama lengkap saya Bastian Rupang. Bastian. Ya, dan pastinya alumni Politeknik lah. Iya. Saya anak teknik mesin, program studi konversi energi. Luar biasa. Angkatan 97. Wih. Ya. Jadi kalau angkatan 97 itu Kanda Rais, kalau saya bilang itu angkatan transisi. Karena kenapa saya bilang transisi? Pertama, saya masih Politeknik Unhas, Iya. keluar jadi Politeknik Politeknik Ujung Pandang. Pandang. Jadi dari merah menjadi hitam. Betul Iya. ya, karena kan tahun Betul. 97 dia Iya. berpisah dengan UNAS. Kalau tidak salah 99. Jadi memang 99 ya. karena saya terakhir wisudanya di awal 2001. Oh, begitu. Ya, sebenarnya perkuliahannya sudah selesai di 2000. Hanya pas jadwal wisudanya Oh, sudah aja. di April di 2001 itu. Berarti rohnya Politeknik UNAS, Ya, ijazahnya betul. Politeknik. Keluar jadi PLN, merah, ya. jadi hitam. Jadi hitam. Iya, jadi yang kedua kenapa saya bilang transisi? Ada transisi di waktu kami masih kuliah itu dari 97 sampai 99 ya 2000 itu ada transisi nasional. Era Orde Baru menjadi era reformasi. Ini yang menjadi yang kami ingat selama ini. Iya. Jadi di tahun 98 terjadi perubahan, ada konflik secara nasional. Iya. Nah, kami ikut merasakan di situ. Jadi kebetulan waktu 98 itu memang karena kami masih kalau di Poltek kan ya dibilang angkatan kelas keduanya lah. Iya, Jadi kelas kami keduanya ikut lah. dengan apa yang diperintahkan senior, jadi ikut demo-demo juga Ikut lah. demo juga. Pada saat Soeharto turun. Ya, pas 98 itu. 98. Dan sebenarnya berlanjut sampai 99 waktu peralihan dari Soeharto ke Habibie. Iya. Nah, kebetulan di 99 kami dipercaya masuk dalam pengurus himpunan. Masih di Ya, himpunan. jadi saya waktu itu pengurus himpunan sebagai ketua 2. Iya. Ketua umumnya Saudara Rahmat Hidayat yang sekarang ada di Jakarta stay-nya. Iya. Kalau ketua satunya di Kalimantan stay-nya Pak Maman itu. Iya. Jadi kami dipercaya di himpunan mahasiswa mesin waktu itu di tahun 99. 99. Iya. Tahun berapa masuk di PLN? Nah, ceritanya memang sebenarnya tidak terlalu panjang sebenarnya, karena pas kami selesai wisuda di 2001, tidak lama kemudian terbuka pendaftaran PLN. Jadi boleh dikatakan kami ini saya pribadi kami itu angkatan 1 sejak tahun 95 perekrutan PLN, Pak. Iya. Jadi Kakanda, jadi memang PLN di tahun 90 sampai 91 banyak perekrutan sarjana S1 dan D3. Iya. Tapi pas 95 setelah 95 terakhir itu terjadi krisis. Oh, terjadi krisis. Moneter waktu itu. Iya. Jadi 95 sampai di tahun 2000 itu tidak ada perekrutan PLN. Oh. Tidak ada perekrutan. Jadi ada gap. Tidak ada perekrutan PLN untuk sarjana S1 D3 waktu itu. Iya. Di tahun 90-an itu sebenarnya Kanda Rais banyak senior kita sebenarnya alumni Politeknik yang sudah kerja. Oh, begitu ya. Banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya di senior-senior kita, kakanda-kakanda kami ini sudah banyak sebenarnya di tahun yang masuk di tahun 90-an itu. Iya. Alumni Politeknik. Dan bahkan sekarang ada yang sudah menjadi
policy maker, pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Salah Di- kepala wilayah atau cabang-cabang Ya gitu. ada dan sudah tersebar di mana-mana. Tersebar di Dan mana-mana. kebanyakan memang di kantor pusat di Jakarta. Iya, Nah itu yang satu kebanggaan juga sebenarnya. luar biasa Nah ya. di angkatan saya di PLN sejak tahun 2001 tesnya kami terangkat di 2002. Nah Oh, iya, iya, angkatannya iya. karena memang perekrutannya sudah pertengahan tahun 2001, prosesnya panjang dan hampir seluruh Indonesia waktu itu bersamaan, Kanda. Oh begitu. Iya, karena memang dari 95 sampai 2001 itu sudah tidak ada perekrutan. Nah, baru di 2001 baru ada. Jadi satu keberuntungan juga saya waktu selesai wisuda langsung ada tes PLN dan diumumkan waktu itu masih koran. Iya, Nah, iya, itu iya. karena masih Masih koran waktu koran, itu ya. karena belum Proyek juga dulu masih di koran. Iya, betul. Nah, waktu itu di koran dan dibagi per region. Nah, untuk wilayah Indonesia Timur itu dibagi di Manado dengan Makassar kalau tidak salah waktu itu. Dan itu banyak dan tesnya ribuan. Dan kalau angkatan saya itu dites di Matpoangin gitu ya, sekarang Oh, sudah begitu. dibongkar ya. Oh, Iya, jadi itu ribuan dan alhamdulillah sampai tahapannya itu kami tersisa 25 orang untuk Makassar itu. itu Makassar. Iya. Dari Politeknik cuma Dinda ya sendiri. Nah, untuk D3 itu hampir sebagian besar yang lulus adalah dari Politeknik. Dari 25 orang tadi. Iya. Luar biasa ya. Nah, itu kebanggaan. Nah, Iya, jadi iya. sebenarnya beranjak dari situ Kanda semenjak di 2000 angkatan kami dijuluki sebenarnya angkatan 1. Iya. Angkatan 1 di 2000, angkatan 1 di generasi 2000-an perekrutan sarjana Iya. PLN. Nah, seingat saya waktu setelah bidang SDM di PLN pusat sudah mendata bahwa ternyata yang lulus D3 itu sebagian besar dari Politeknik. Oh ya. Ya. Nah, satu kebanggaan juga bahwa dicatat bahwa ternyata Politeknik Negeri Ujung Pandang ini salah satu dari 5 politeknik di Indonesia yang sebagian besar yang waktu tes PLN ya hanya dari 5 itu yang politeknik itu. Iya. Politeknik waktu itu masih Politeknik UI, Politeknik ITB, ITB. Politeknik ITS Surabaya, kalau tidak salah Medan atau Semarang satu dan Politeknik Ujung Pandang. Ujung Pandang. Jadi satu kebanggaan. Akhirnya dibuka di 2005-2006 kalau tidak salah itu sistem perekrutannya namanya direct shopping. Direct shopping. Jadi dia langsung PLN langsung ke kampus merekrut alumni. Kayak sampai tahun ini juga kan RPL sudah melaksanakan sekolah Ya. khusus ya. Ya, itu Sekolah kerjasama. betul, itu berjalan dari perjalanan dari kebijakan-kebijakan PLN. Akhirnya PLN pusat bagaimana dia kalau kita membuka saja langsung kelas khusus di kelas kerjasama di PLN yang sudah PLN sudah ya. ada ya. Jadi kembali ke saya pribadi bahwa memang waktu di 2002 itu kami terangkat dan waktu itu setelah prajabatan di Jakarta karena kami dikumpulkan semua perekrutan PLN yang di Jakarta kumpul di Jakarta. Iya. Angkatan kami itu ada sekitar 180-an se-Indonesia waktu itu. Luar biasa. Ya, itu sudah satu kesyukuran juga. Dan setelah saya juga ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang masuk angkatan kami itu kebanyakan juga dari Politeknik juga, walaupun mungkin dari Politeknik Medan, Iya. Politeknik jadi Kita Politeknik sama. ya betul. Seluruh universitas Betul, ya. satu kebanggaan. Karena metode pelajaran sama Betul. dan profesional kerja begitu Iya, kira-kira. iya, iya. Jadi setelah kami prajabatan di 2002 alhamdulillah ya sempat kami ditempatkan masih di wilayah Sulawesi. Iya. Saya di Kendari ditempatkan di Awalnya awalnya di Kolaka sempat yang penting di Sulawesi Tenggara saya Sulawesi Tenggara. 2 tahun setengah saya di situ. Jadi kan dulu masih menyatu ya. PLN Sulsel Bar. Betul. Sebenarnya sekarang masih itu. Masih? Jadi untuk sistem Sulawesi bisnis prosesnya untuk organisasinya masih dibagi 2. Iya. Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Tenggara. dan Sulawesi Barat. Sebarat. Itu satu pimpinan, Satu rayon ya. satu unit induk. Satu induk. Sedangkan untuk daerah utara, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah itu satu organisasi sendiri juga. Di Manado dia. Dia kantor induknya di Manado. Manado. Kalau yang di sini di Atasning, Di kalau yang Atasning, Makassar. ya. Ya, Wilayah. betul wilayah. Ya, itu. Apa yang menarik selama di PLN itu? Karena Iya. stromnya ini. Betul. Satu kebanggaan saya sebenarnya karena akan banyak bercerita karena pengalaman saya waktu di 2005 itu akhir 2005 saya dimutasi ke Papua. Jadi Oh, saya pindah sempat sampai Papua. Saya di Papua dari akhir 2005 sampai pertengahan 2014, jadi hampir 9 tahun di Papua. Wah, Ya, itu yang mungkin lebih banyak saya bercerita kalau di Papuanya yang paling tidak menarik buat saya. Iya, betul. Ya karena
ya tahulah Papua dengan geografis yang sangat menantang, dengan budaya yang pastilah berbeda dengan budaya Betul. kita, dan butuh proses adaptasi yang panjang. Panjang ya. Dan memang pun saya di Papua, saya lebih banyak memang di Jayapuranya, tapi sebelum saya ke Jayapura saya di Pulau Biak, mungkin kalau kenal Pulau Biak. Ya, itu ada Sampai ke Wamena juga. saya ke Wamena, hanya mungkin sebatas dinas saja, tapi saya sudah pernah ke Luar Wamena, biasa. ke Merauke, Sorong, Manokwari. Yang mungkin yang saya belum injak di Papua itu Fakfak dan Kaimana, yang Papua Barat itu. Kalau Timika sudah sering lah. Induknya di wilayahnya Di Jayapura juga. Jayapura. Nah, karena masih satu wilayah Papua dan Papua Barat. Ya, jadi sempat nyebrang-nyebrang sedikit ke Papua Nugini. Jalan-jalan ke Papua Nugini. Itu yang menarik buat saya, bahwa tantangannya di PLN, dan memang suatu ikatan bahwa memang komitmen bahwa kita siap di mana saja ya pastinya. Berarti Dinda kan ini alumni teknik mesin. Ya. Dia di bagian mana di PLN? Betul. Jadi saya hampir 18 tahun sudah di PLN ini. 15 tahun saya memang lebih banyak di power plant-nya, di pembangkit. Oh, di pembangkit power ya. plant. Ya. Memang di 3 tahun terakhir ini, karena kebetulan saya baru masuk Makassar di 2018, Kanda. Oh. Ya, jadi setelah balik dari Papua 2014, berkutat masih di Sulawesi Tenggara lagi. Jadi dari Papua kembali lagi ke Sulawesi Tenggara. Keliling sampai bau-bau. Jadi Wakatobi itu sudah pernah didatangi lah. Biasa. Kemudian terakhir sebelum pindah ke Makassar, saya ditempatkan di Punagaya di Jeneponto yang PLTU sana. PLTU Bosowa ya? Punagaya. Jadi Punagaya itu di Jeneponto itu ada dua. Ada yang PLTU Bosowa yang punya, dia mengambil nama PLTU Jeneponto. Kalau yang PLN punya namanya PLTU Punagaya. Sebenarnya kan ada desanya di desa Punagaya. Walaupun di satu lokasi ini sebenarnya. Berarti di Jeneponto itu 2 pembangkit ya? Betul. Jadi ada 2 pengelola, ada IPP, ada swasta yang Bosowa yang punya, ada yang PLN punya. PLN 2 kali 100. Saya berpikir cuma satu di sana. Jadi 2, walaupun di satu lokasi bertetangga lah. Ya. Nah, saya di situ setahun. Kalau kita melihat Sulawesi Selatan ini, Dinda, ternyata PLN kita sudah surplus ya? Iya, jadi Kanda sebenarnya dari data sistem yang kebetulan saya sudah pernah lihat juga. Sistem Sulawesi kan terbagi atas 2 ini, Sulawesi bagian selatan dan Sulawesi bagian utara. Yeah. Untuk Sulawesi bagian selatan sendiri itu kita sudah punya daya mampu itu sudah sampai 2.200-an MW. Wih, gila. Ya, dengan beban puncak 1.200-an. Jadi kita punya cadangan sekitar 700 sampai 800 MW lah. Ya. Jadi sebenarnya ada, itulah dikatakan kenapa surplus. Iya. Padahal sekarang juga pun sistem kita di Sulawesi Selatan yang memang kebanyakan pembangkitnya di bagian selatan ini, kita sudah evakuasi listrik sudah sampai ke Kendari, Kanda. Jadi sudah interkoneksi nih sistem kita sampai ke Kendari. Sudah sampai Kendari. Iya, lewat Malili itu. Lewat Trans Sulawesi nih. Terakhir di Oktober kita sudah menyambungkan listrik dari Sulawesi Barat sampai Sulawesi Tengah. Karena kalau Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan kan sudah pasti dari Mamuju itu. Ya. Nah, terakhir di Oktober kemarin kita sudah interkoneksi jaringan transmisi kita sampai ke Sulawesi Tengah. Luar biasa. Jadi harapannya sebenarnya inilah tol listrik nantinya. Ya, memang tinggal yang kalau untuk utara, Kanda utara itu sekitar 500 MW juga daya mampu pembangkitnya dengan beban puncak sekitar 300. Sebenarnya ada surplus juga sebenarnya di sana. Hanya mungkin perlu dilihat komposisi pembangkitnya yang mungkin masih perlu dibahas itu. Nah, yang Gorontalo ke tengah itu yang mungkin yang belum interkoneksi. Kalau sudah masuk itu sudah great Gorontalo, Sulawesi, Palu, ya sudah tol listrik ini. Tol listrik ya. Nah, itu. Jadi sudah Sulawesi Slebes ini, PLN wilayah Makassar. Nah, itulah sekarang kami UIKL Sulawesi hadir. Nah, ini Kanda. Jadi saya itu sekarang bukan lagi di wilayah. Jadi organisasi kami itu unit induk pembangkitan dan penyaluran se-Sulawesi. Jadi unit induk pembangkitan Sulawesi. Oh, begitu ya. Jadi sekarang sudah terpisah proses bisnisnya dengan wilayah yang di atas nih kalau Makassar ya. Jadi itu organisasi dibentuk di 2018 kemarin. Jadi untuk organisasi itu khusus untuk mengawasi pembangkitan dan penyalurannya. Tapi ini se-Sulawesi dari Manado sampai Selayar. Iya. Dari utara sampai selatan. Nah, kantor induknya sementara masih di Telok. Jadi di Telok di situ. Tapi mengawasi semua, memonitor seluruh pembangkit dan transmisi se-Sulawesi. Berarti di sana dia sendiri sumpamanya ada trouble masalah pembangkit ini. Ya. Khususnya masalah mesinnya, turbinnya, di sana pengadaannya semua. Betul, iya.
Nah, luar kalau biasa jadi ya. WIR Tasnim itu sekarang intinya dia mengurus jaringan 20 kafe yang jaringan tegangan menengah Ini menengah ke bawah dan ya. pelanggan. Betul. Nah, Ya, jadi ya. kalau kami yang dapurnya lah. Dapurnya, Ya. pembangkitnya. Nah, di situ pun alumni Politeknik banyak sekali Luar Kanda. biasa. Nah, memang itu. ini ya. Itu satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Iya. Apalagi ada kopinya ini. Ya, Mantap. itu yang makanya ini podcast ini memang saya sengaja untuk men-sharing bahwa alumni Politeknik ada untuk menerangi Sulawesi. Betul. Betul. Kami sengaja membuat ini media ketika alumni kita itu tadi ada yang bekerja di BUMN, ada yang bekerja di CPNS. Kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka juga punya bisnis. Contoh seperti ini. Betul, Ini kan untuk menambah Ya, penghasilan dalam rumah tangga dan sangat top chair kopinya. mantap. Ya kan? Andi Irfan mantap. Andi Irfan. Iya. Salam Andi Irfan, jangan lupa subscribe ya. Nanti saya usahakan kawan-kawan di kantor UIKL, namanya memang penyebutannya agak ini ya, UIKL. UIKL. Kalau di atas UIW. Oh iya. Unit iya. induk, Unit UI-nya induk unit ya. induk. Ada wilayah, ada UIKLK pembangkitan, L-nya penyaluran. Iya. Termasuk yang di Baru ini di Kerja Wika ya. Yang Pembangkit listriknya di Baru. Betul, itu PLTU baru. Jadi itu di bawah monitoring unit pembangkitan dan unit pelaksana pembangkitan Telo. Oh. Nah, jadi di bawah Telo ada sendiri di bawah unit kami, Pak. Berarti lain juga kepala wilayahnya ya. Kalau UIKL Sulawesi ya 1 GM. Satu GM. General Manager di Hertasnim itu di wilayah 1 GM. Iya. Di Hertasnim pun itu sebenarnya ada 2. Ada unit induk pembangunan Pembangunan. yang untuk proyek-proyek di UIT itu yang membangun proyeknya. Yang di sebelahnya jaringan. Ya, betul. Jaringan Jadi kan? 2. Jadi di Sulawesi Selatan itu ada 3 GM sekarang. Oh PLN. begitu. Saya di tahun 2010, 2011 saya sempat jadi rekanan di PLN. Nah, Apa namanya ini? Lisdes. oh, UPK. UPK Lisdes. Masih sebelum Pak Sam, Pak, siapa lagi ini? ya, Saya sempat di sana sempat 1 tahun aja di sana. Karena memang banyak jaringan di sana. Kalau konstruksinya sih saya bisa melaksanakan. Nah, kita sangat bersyukur bahwa alumni Politeknik sudah ribuan ya di sana, ratusan lah. ya yang sudah dari PLN. Itu berbagai macam jurusan. Betul. Jadi kimia, mesin dan elektro pastilah. Iya. Banyak kimia sudah ada juga. Terakhir yang saya dengar sipil, tapi sipil mungkin kalau di UIKL saya belum dapat datanya. Tapi Ya. informasi yang saya dapat untuk teknik sipil sudah ada juga. Sudah ada juga teknik Hanya sipil. dia di kayaknya Pembangun. ada yang informasi yang saya dapat di Jakarta atau di Kalimantan lah Di kalau nggak salah Kalimantan, ya. betul. Sudah teknik sipil itu. Kalau PLN sudah surplus berarti perekonomian bagus, ya kan? Harapannya. Harapan kita itu PLN semakin banyak membuat suatu pembangkit ya. Ya. Contohnya tadi Dinda menjelaskan bahwa sudah sampai Kendari berarti sudah melayani ini industri-industri nikel di sana. Iya kan? Ya. Kita tahu Sulawesi Tenggara itu kan tidak ada pembangkit yang besar. Sebenarnya kalau untuk Sulawesi Tenggara Kanda sudah ada juga dibangun, ada apa ya, saya lupa PLTMG-nya dan ada PLTU yang swasta punya. Oh, ada di sana sebenarnya. juga. Nah, ini kan kita menginterkoneksi sistem ini. Iya. Walaupun pembangkit ada di sana juga, nah pembangkit juga ada di selatan, kita saling terkoneksi. Sekarang sebenarnya PR terbesar di PLN itu adalah menjaga keandalannya. Iya, iya. Menjaga keandalan sistem yang sudah surplus ini Iya. agar tidak padam. Iya. Karena itu kan masyarakat taunya kalau mati PLN mati PLN itu yang Itu kita yang jaga mati sekarang sekarang, keandalan ya. dengan kelebihan daya. Jadi mungkin sebagai informasi Kanda bahwa memang proyek pemerintah yang 35.000 MW itu dari data yang terakhir itu kalau tidak salah di April 2020 memang sudah baru 19% yang sudah terbangun proyek 35.000 MW. Tapi sebenarnya dengan itu kan untuk di Sulawesi sendiri Sudah sangat sudah memenuhi. surplus, iya. Sudah surplus. Kecuali mungkin di Sulawesi bagian utara Kanda yang tadi saya bilang di awal bahwa walaupun mungkin dari sisi angka-angka cadangan surplus, tapi ada beberapa yang perlu menjadi bahan perhatian karena banyaknya adanya listrik swasta, IPP juga di sana swasta. Kan ini kan berhubungan dengan kebijakan apa gitu sepanjang kontraknya atau apa. Tapi itu kebijakan dari PLN pusat lah.
Jadi memang selama kita kuliah itu implementasi pada saat kita kerja di PLN memang terserap di situ, tidak ada. Alhamdulillah. Jadi kebetulan untuk konversi energi yang kebetulan program studi saya waktu Ya, itu konversi energi ya. memang kebanyakan yang menyangkut masalah kayak perpindahan panas, termodinamika yang saya pelajari. Ya. Ya, Langsung implementasinya. nah itulah. Jadi satu satu keberuntungan ya tanda kutip. Betul ya. Ya, jadi Banggalah kita jadi alumni Politeknik karena memang Politeknik berdirinya Politeknik itu di tahun 97 itu 87. 87 adalah karena sumber ilmunya dari negara Swiss ya. Ya. Sempat senior-senior kita itu dosen-dosen angkatan 87, 88 itu kebanyakan bule ya. Ya. Seluruh Indonesia Politeknik yang ada di UI, ITB itu bersama program pemerintah di saat itu bagaimana Politeknik ini didirikan yang siap kerja. Sepertinya Indonesia butuh tenaga yang terampil yang langsung dengan implementasi di lapangan pada saat kerja. Kita bangga jadi alumni Politeknik. Satu saya mau bertanya, Dinda, tadi ini SMT Go Green, apa ini, Dinda? Jadi sebenarnya PLN itu ada satu kebijakan untuk bahwa kita sebenarnya ada 4 program strategis PLN. Iya. Selain yang salah satunya adalah ini dulu Green SMT. SMT itu sistem manajemen terpadu. Oh, sistem manajemen terpadu. Ya, kebetulan untuk ini sebenarnya tabler ini untuk di kantor kami di UIKL Sulawesi khususnya. Iya. Sudah menerapkan sistem manajemen terpadu yaitu ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, dan SMK K3-nya. Oh, sampai jadi ke terintegrasi 3 sistem itu. Makanya dikatakan sistem manajemen terpadu. Dengan tujuannya yaitu Go Green. Go Green. Ya. Sama sifatnya dengan pemerintah. Ya. Sistem satu atap gitu. Iya kan? Ya, jadi tujuannya bahwa semua pengelolaan yang kita lakukan tetap memperhatikan dari kondisi lingkungan agar tetap sehat. Ya, itu yang menjaga amdalnya dari limbah ya. Ya. Karena kami yang mengawasi, kami monitor seluruh pembangkit yang ada di Sulawesi dan transmisi juga se Sulawesi. Ya, kan selama ini kan berkantornya kebanyakan di wilayah ya. Yang di sebelahnya di wilayah apa lagi namanya nih? UPB ya, UPB. pengatur sistem itu di bawah kami. Jadi UP2B sekarang namanya, UP2B Sistem Makassar. Yang membangun ini sutet-sutet. Oh, kalau itu di sebelahnya lagi karena itu unit induk pembangunan. Dulu namanya Pikitring kalau ya, Pikitring. Jadi proses bisnis PLN itu UIP yang membangun membangun konstruksinya, baik itu power plant-nya, pembangkitnya maupun transmisinya, jaringannya. Kemudian UI IKL ini yang memelihara, yang mengoperasikan yang dibangun UIP. Jadi kami yang mengoperasikan, kami yang memelihara. Setelah itu tersalurkan masuk ke unit induk wilayah. Wilayah itu yang mendistribusikan. Kemudian menjualnya ke pelanggan. Itu proses bisnis garis besarnya saja kan. Jadi saya sampaikan itu. Jadi 3 unit induk yang ada di Sulawesi, proses bisnisnya begitu. Ada yang membangun, ada yang mengoperasikan dan memelihara, ada yang menjual. Itu. Jadi itu yang sekarang ada. Sebenarnya organisasi ini kalau di Jawa dan Sumatera sudah lama. Jadi memang sudah lama terbangun dengan bukan pemisahan sih, jadi betul. Jadi ada yang satu yang memang untuk mengelola pembangkitnya, ada yang mengelola penyalurannya, ada yang mengelola penjualannya, niaganya. Jadi itu sudah lama kalau di Jawa dan Sumatera. Jadi memang sudah secara profesional juga ya, pembangkit, pembangunan, penyalurannya. Tapi tidak memisahkan bahwa tetap satu kesatuan PLN. Tetap satu GM-nya. Iya. Enggak, GM-nya terpisah. Oh, GM-nya terpisah juga. Jadi tadi saya bilang ada 3 GM kalau di Sulawesi Selatan. Iya. GM-nya UI, GM-nya wilayah, GM-nya UIKL. Oh. Iya, GM-nya terpisah. Jadi koordinasinya ke satu Direktorat Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Jadi ada satu direktur kami di PLN Pusat, namanya Direktur Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Sama dengan dirjennya. Ya, persis karena dengan dia dirjennya. langsung bertanggung jawab kepada direktur utamanya. Ya. Sekarang memang begitu organisasi PLN. Ya itulah, bahwa sekarang apalagi PLN terkenal dengan melakukan transformasi. Jadi, apalagi slogannya PLN nih?
Kalau untuk electricity for a better life itu kan sudah lama itu. Iya. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ya. Jadi lampu tidak akan pernah mati. Itu Itu slogan surplus. buat untuk masyarakat itu kan. Ya, jadi Luar biasa iya. PLN. Dan alhamdulillah itu tadi, kenapa saya ingatkan kembali bahwa alumni Politeknik dengan berbagai jurusan sudah hampir ratusan lah di PLN, tersebar dari Aceh sampai Papua. Dari Sabang sampai Merauke sudah banyak alumni Politeknik ya. Iya, itu satu Dan kebanggaan. selalu jalin kekeluargaan, arisan keluarga seperti apa ya kan? Ya, jadi memang kalau kayak WhatsApp grup kan sudah sering lah. Sering lah ya. Bahkan ada satu grup itu karena sudah penuh. Bikin lagi. Karena ada yang member baru, ada anggota baru yang dimasukkan, wah sudah penuh. Akhirnya dibuatkan baru lagi. Grup sebelah lagi. Jadi karena saya sudah memperhatikan bahwa sudah banyak juga ternyata. Ya. Dan alhamdulillah silaturahmi. Mungkin walaupun ada yang belum sempat masuk karena mungkin karena kesibukan atau lain hal. Jadi kita kan tidak bisa memaksakan juga. Betul, ya. Kami selalu menunggu alumni yang ada di dari Politeknik yang ada di PLN untuk hadir di podcast ini. Salah satu media ini bagaimana mengembangkan usaha kita atau bagaimana mengembangkan predikat kita di kantor, bagaimana memberikan vokasi kepada adik-adik di kampus agar bertukar pengalaman seperti itu. Alumni bicara Open Your Mind, kami selalu hadir untuk menyiapkan medianya agar semua alumni bersatu, solid dan sinergi. Itu slogan kita sekarang. Mantap. Ya kan? Kita ketika jadi alumni Politeknik sudah tidak ada lagi jurusan. Kita hanya mengatakan alumni Politeknik. Makanya kita sampaikan alumni bicara Open Your Mind. Buka pikirannya. Ya kan seperti itu. Kalau di PLN itu selama bekerja yang paling suka dukanya di daerah mana, Dinda? Ada selain yang Papua pastinya, karena yang tadi saya bilang di awal itu. Saya ada yang paling membekas juga waktu saya tugas di Bau-Bau. Jadi ada satu pulau di Bau-Bau itu pulau saya agak lupa, pulau sebelahnya Kadatua itu. Kadatua, Pulau Siompu kalau saya lupa ya. Itu memang pulau sebenarnya sudah terlistriki. Hanya belum 100% menikmati masyarakat sana. Nah, kami waktu itu sekarang namanya UP3 Bau-Bau, unit pelaksana pelayanan banyak tempat cakar di sana. Kalau di bawahnya RB ya. Tapi di Pulau Siompu itu karena betul-betul kita membangun kelistrikan dari awal, membawa gensetnya, pembangkitnya ke sana, membangun jaringan 20 kafenya, tiang betonnya itu. Kendalanya karena untuk sandar kapal saja untuk membawa tiangnya itu kami harus buatkan atau itu yang satu kita betul-betul untuk melistriki satu pulau saja suatu hal yang luar biasa. Jadi itu suatu kebanggaan bahwa akhirnya pas kita undang pejabat pemerintah setempat untuk menyalakan lampu pertamanya itu kami senang sekali waktu itu sebagai bahwa memang PLN hadir sebagai customer orientasi, memang orientasi kepada pelanggan, dan tujuan utamanya adalah satisfaction customer, kepuasan pelanggan. Itu yang paling utama. Pelanggan puas, kami pun juga puas. Gitu kan, seperti itu. Oke, selamat sore. Kami sudah bincang lama dengan Dinda yang alumni mesin, sudah puluhan tahun juga di PLN. Pengalaman yang indah adalah pindah-pindah provinsi. Alumni bicara, selamat sore.